Mengapa guru di negara maju lebih khawatir jika anak muridnya tidak bisa? Ikutilah video ini sampai tuntas supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Tahu bahwa kenaikan pangkat untuk guru itu seperti ini. Kalimatnya ya banyak sekali. Kalau dulu itu kan yang namanya kenaikan pangkat untuk guru itu begitu dihargai otomatis. Kalau sekarang mah seperti ini berkasnya ya. Ini juga sama, ini masih ya. Jadi yang namanya guru memang sekarang ini persyaratan untuk kenaikan pangkat seperti ini ya. Tadi apa katanya kalau di struktura? KPO, kenaikan pangkat otomatis. Di TU, di kecamatan. Struktural itu berapa tahun? Infonya sih 2 tahun kan. Itu kata siapa informasi seperti itu? Kemarin sempat ada di share juga di kepegawaian, sudah ada yang Di-share di kepegawaian bahwa memang yang namanya pegawai kecamatan atau struktural semua juga kenaikan pangkatnya otomatis. Kalau dulu yang namanya otomatis itu guru, kalau sekarang terbalik ya. ya. Masya Allah. Tuh, coba yang itu berkas yang tadi udah ditanda tangan tuh di video biar pada tahu yang lain bahwa kenaikan pangkat itu memang begini rumitnya. Udah di video kan? Terus yang ini dideketin coba ini. Ini kan tuh tebal, ini tebal-tebal ini, tebal-tebal tuh. Ya. PTK sama jurnal. Oh, ini PTK dengan jurnal. Kalau guru mas harus ada PTK, ada jurnal. Kalau di struktural enggak? Untuk ini berkas-berkasnya kita kurang tahu kan. Kalau untuk yang guru, kalau untuk golongan tinggi itu udah harus pakai jurnal, kayak 4A ke 4B itu udah harus pakai jurnal. Kalau guru? Ya, Tapi kalau ini kalau TU? ya itu saya belum Enggak tahu ya. Enggak tahu sedetail itu. Yang jelas kalau mereka itu struktural itu otomatis yang tahu begitu ya. kenaikan pangkat otomatis. Kalau TU kenapa sekarang jadi terbalik? Tapi ini harus dikonfirmasi benar enggaknya. 1987 saya diangkat menjadi guru itu begitu Yang kedua, merasa dimanjakan. karena tidak semua anak kelak menggunakan ilmu matematika kecuali tambah kali kurang dan bagi. Sebagian mereka akan menjadi penari, menjadi atlet, menjadi musisi, dan lain-lain. Yang ketiga, karena semua anak sekolah pasti lebih membutuhkan pelajaran etika moral. Saya diangkat menjadi guru itu begitu merasa dimanjakan. Kenapa? Karena kenaikan pangkat itu begitu mudah. Dan kadang-kadang kita itu tidak tahu kalau sedang diurus kenaikan pangkatnya. Tiba-tiba sudah naik pangkat saja begitu. Di samping itu juga di dalam seminar-seminar, di forum-forum selalu mengatakan tentang Jepang itu menjadi negara maju karena begitu dibom atom Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika pada saat itu, yang pertama dicari adalah ada berapa orang guru yang masih hidup, katanya begitu. Begitu juga ketika Amerika merasa kalah dengan Soyuz buatan Soviet karena bisa menembus luar angkasa. What is wrong, kata John F. Kennedy pada saat itu. Jadi apa yang salah dengan pendidikan di dalam kelas, katanya begitu. Maka sejak saat itu penghargaan terhadap guru itu luar biasa, dan saya merasakan sampai sekarang golongan itu mulai terhambat setelah 4C ya, karena karya tulis sebanyak itu juga ternyata tidak mempan ya, karena orang yang sudah lulus ujian saja berbagai berkas dan paknya sudah ada saja. Tapi tidak masalah, karena apa? Karena dulu itu kenaikan pangkat begitu dimanjakan oleh pemerintah yang menghargai status guru. Tetapi kali ini sedang libur ya, sedang libur lumayan ini.
untuk keluarga, ternyata di telepon, kemudian untuk menandatangani berkas satu orang saja seperti tadi itu tanda tangan untuk berkas satu orang, dan itu belum lengkap semuanya katanya. Dari bawahan tadi yang namanya juga staf tata usaha kelas rendahan ya, dia mengeluh atau mengadu, katanya enakan jadi karyawan kecamatan Pak, gitu. Emang kenapa? Kalau di kecamatan itu kenaikan itu 2 tahun naik pangkat, 2 tahun naik pangkat, otomatis katanya Pak. Beda kalau di guru ya seperti ini berkasnya. Dia mengatakan seperti itu. Nah, ini perlu dikonfirmasi. Ternyata karyawan-karyawan rendahan itu mengadunya seperti itu. Padahal saya dulu di guru yang diangkat tahun 1987 itu tidak ada kendala untuk kenaikan pangkat, datar-datar saja ya. Semua staf tata usaha itu begitu memanjakan. Guru itu fokus hanya untuk mengajar, totalitas kepada mengajar. Dan alhamdulillah pada saat itu anak-anak tidak ada yang tawuran, jarang pada saat itu ya. Tapi kesini ketika guru itu mulai disibukkan dengan administrasi, tanpa anak sudah mulai terlantar. Apalagi sekarang ini kan sebentar-sebentar harus selfie, sebentar-sebentar untuk laporan administrasi, rumit sekali seperti itu. Anak-anak kadang-kadang nanti ibu sedang mengurusi dulu administrasi penaikan pangkat. Nanti ya sebenarnya ini selfie-nya tidak masuk-masuk ya, nak tunggu aja dulu di kelas ya gitu. Dan masih banyak lagi isu-isu yang berkembang pada saat ini. Sebenarnya saya tidak pernah merasakan kesulitan untuk naik pangkat kecuali saat-saat ini, karena ya sudahlah cukup golongan tinggi begitu, karena sudah dimanjakan sejak zaman dulu. Jika saat ini menjelang saya pensiun ternyata serumit ini, sementara di pegawai-pegawai kecamatan menurut beliau tadi, menurut karyawan bawahan itu, menurut informasi dari luar, saya punya teman katanya. Sampai ada yang jadi camat juga cepat itu, karena apa? Karena otomatis kenaikan pangkatnya. Kenapa jadi guru kok serumit ini? Harus diklarifikasi benar atau tidak ya. Ini saya juga kaget karena menjelang pensiun mengalami rumitnya naik pangkat itu mau ke 4D atau 4E ya. Itu baru mengalami hambatan karena sudah lolos pun FAK dan lain sebagainya ya, diuji ulang kan, FAK sudah keluar aja diuji ulang, presentasi lagi karya-karya yang ada di FAK itu diuji lagi, setelah itu baru tes tulis. Itu hanya 20% katanya menurut informasi dari orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya 20% katanya Pak yang lulus katanya gitu. Dan itu pun ternyata ada yang 1 tahun 2 tahun tidak ada formasi, akhirnya sekarang ujian lagi kemarin. Tugas guru. Tidak apa-apa, kata Bung Karno kan, jangan bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tapi apa yang kita berikan kepada negara. Nah, permasalahannya adil apa tidak. Kalau guru Bisa mengantri begitu rumit, timbang tidak bisa beda menyelesaikan dengan matematika. Jepang dan Malaysia gitu kan. Guru di Australia pernah berkata, kami tidak terlalu khawatir. Anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Saya tanya, karena kita hanya perlu melatih anak 3 bulan saja secara intensif untuk bisa matematika. Sementara kita perlu melatih anak hingga 12 tahun atau lebih bahkan untuk bisa mengantri dan selalu ingat pelajaran di balik proses mengantri tersebut. Yang kedua, karena tidak semua anak kelak menggunakan ilmu matematika kecuali tambah, kali, kurang, dan bagi. Sebagian mereka akan menjadi penari, menjadi atlet, menjadi musisi, dan lain-lain.
Yang ketiga, karena semua anak sekolah pasti lebih membutuhkan pelajaran etika moral dan ilmu berbagi dengan orang lain saat dewasa kelak. Kita berikan kepada negara. Nah, permasalahannya Dan mengambil adil apa pelajarannya tidak? Kalau guru maupun amal jariah untuk yang begitu mau rumit, share. Sehingga beda materi dengan ini makin Jepang luas dan Malaysia gitu kan. mencerahkan Nah, banyak orang. tapi di struktural yang tadi katakan beda dengan fungsional. Demikian, terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.